itu guys. Jadi kasih sayangnya kita itu ya sebagai umat muslim, kita itu harus sayang. Yang pertama itu adalah Allah, yang kedua orang tua, yang ketiga adalah istri atau suami kita ya. Kalau misalkan kita sholat nih, misalkan gini, kita sholat 5 waktu, kita dipanggil sama orang tua nggak nyaut ya, itu nggak dosa buat kita. Yang penting kita ngasih simbol aja, entah batu kek, entah apa kek gitu, ngasih kode gitu. Oh ternyata anak gue lagi sholat, itu nggak jadi masalah. Kecuali kalau kita dipanggil sama orang tua, kita nggak nyaut, itu dosa. Karena apa? Karena sholat sunnah itu tidak kewajiban ya. Jadi nggak apa-apa kita membatalkan sholat sunnah, dipanggil sama orang tua kita nyaut, paranin orang tua kita dulu, itu nggak apa-apa. Beda halnya sama sholat wajib. Kalau sholat wajib kita dipanggil sama ibu apa sama ayah, walaupun kita tidak nyaut, itu nggak jadi masalah, nggak dosa buat kita. Yang penting kita ngasih kode ke orang tua kita bahwa kita itu lagi sholat atau lagi mengeluarkan dahaga atau apalah gitu. Beda halnya sama sholat sunnah. Kalau sunnah kita mau batalin, kita mau nyamperin orang tua, itu nggak jadi masalah. Kalau misalkan kita lagi sholat sunnah dipanggil sama orang tua, kita diem aja, nggak nyaut, nggak apa, itu yang dosa. Karena sholat sunnah itu tidak wajib. Kalau misalkan sholat wajib kan hukumnya kita harus selalu pentingin Allah dulu, baru orang tua gitu. Terima kasih abangku sudah memberikan jawaban yang terbaik, amin, terima kasih. Nah makanya gitu biasanya orang yang menceraikan istrinya itu apa dulu nih permasalahannya kayak gitu. Aku kalau misalkan istrinya susah dibilangin, berantem mulu sama orang tua, aku lebih baik kehilangan istri aku daripada aku kehilangan orang tua aku. Karena orang tua aku itu adalah surganya aku gitu guys. Jadi kalau misalkan istri aku disusahnya dibilangin, ngeyel, keras kepala, apa-ala begini-begini, aku lebih baik mundur, lebih baik aku memilih orang tua aku. Karena orang tua aku adalah yang membesarkan aku, yang melahirkan aku ke dunia, sampai detik ini aku dibesarkan oleh beliau. Seperti itu. Jadi kalau misalkan punya istri yang seperti itu, lebih baik tinggalin. Karena Allah tidak mengajarkan semacam istri yang seperti itu. Bang, di belakang banyak botol minuman, abang suka kelabing juga kah? Jujur, kalau dibilang nih ya, aku jujur ngomong apa adanya. Aku suka kelabing. Itu waktu dulu. Kalau misalkan sekarang kelabing itu cuma hanya sekedar pengen kayak lagi jenuh gitu, ya kan? Cuma pengen dengerin musik. Aku tidak begini. Paling cuma makanan yang halal, terus yang minuman juga yang tidak beralkohol. Aku minumnya air putih, terus cuma hanya pengen mendengarkan musik aja gitu. Aku manusia yang masih punya dosa gitu ya. Jadi aku tuh pengen menikmati aja suasana kehidupan malam, terus suasana pengen dengerin musik gitu kan. Karena kalau misalkan kita dengerin musik di rumah itu, kadang kan kita nggak bisa keras-keras ya, paling ya di tempat kayak gitu. Dan aku juga koleksi botol-botolan kecap di belakang, itu hanya sebatas koleksi doang. Lihat aja setiap aku live ya, lihat aja minumannya tuh tidak ada yang berkurang dan tidak ada yang berlebih. Itu segitu-gitu aja, karena aku tuh cuma pengen koleksi aja gitu. Itu bekas sisa-sisaan hobi-hobi aku yang dulu kayak gitu. Makanya sekarang ya Allah, jujur banget nih ya, kalau kita hidupnya lebih baik hidup kita tuh badung dulu, nakal dulu ya, daripada hidup kita tuh pura-pura soleh tapi hatinya busuk, tidak mau bertobat sama Allah. Jangan. Lebih baik kita itu jadi bajingan dulu deh, jadi brengsek dulu deh. Nanti kamu akan merasakan apa yang aku rasakan. Kalau Allah sudah memberi hidayah buat kita, masya Allah, tabarakallah, bener, hati kita jadi adem. Hidup kita maunya tuh
ketergantungan sama Allah, bukan ketergantungan sama manusia lagi. Kalau kita jauh sama Allah, itu akan hidup kita akan tergantungan sama orang mulu. Mau sampai kapanpun hidup kita tuh tergantungan sama orang, bukan ketergantungan sama Allah. Percaya deh, kalau kamu yang dulunya badung, kalau kamu nanti mendapatkan hidayah, hikmah, berkah dari Allah, kamu akan mementingkan akhirat dibandingkan dunia. Sholat 5 waktunya kamu harus rutin, harus ini pengalaman aku banget nih. Aku kalau kemana-mana kalau belum sholat 5 waktu, masya Allah, udah kayak hati itu udah kayak dikejar-kejar maling, keberasa kayak punya utang. Serius, ini yang aku rasain. Makanya aku kalau misalkan kemana-mana, kalau dengar kalau dengar suara azan, langsung buru-buru. Kenapa? Kalau kita tunda, itu dampaknya akan jelek di kita. Kita sholat tepat waktu aja, itu belum tentu ibadah kita tuh diterima. Tapi insya Allah Allah akan menerima. Apalagi kita melalaikan sholat. Allah sangat membenci orang yang lalai dengan sholat, apalagi meninggalkan sholat disengaja maupun tidak disengaja. Kalau kita sudah mendekat sama Allah, ya Allah, Allahu Akbar, Allah, langsung sholat, berangkat. Nggak peduli. Itu misalkan kita ada urusan penting, nggak peduli. Yang penting gue peduli itu adalah Allah. Allah dulu yang gue pentingin. Kenapa? Karena pernah kemarin waktu itu ngelihat VT-nya itu tentang di akhir zaman, di akhirat. Ada seorang menggambarkan seperti ini. Ada seorang manusia yang rajin dengan sholat 5 waktunya, tapi dia masuk neraka. Karena apa? Karena dia sering melalaikan sholat 5 waktu. Sholat 5 waktunya itu diundur-undur. Dia disiksa habis-habisan. Aduh, gue sampai merinding, ya Allah, sumpah. Terus datanglah amalan dia ini ke si pemuda ini. Si pemuda ini berkata, "Siapa kamu? Saya ini mau menolong kamu. Kenapa kamu datangnya telat? Kenapa saya sudah disiksa seperti ini? Kenapa kamu datangnya telat?" Sumpah sampai merinding, ya Allah, bener, sumpah. Kenapa datangnya telat? Kenapa 2 malaikat ini sudah menghampiri saya sampai bebak belur begini? Kenapa kamu baru datang? Dan pahalanya dia ini yang dia punya, dia menjawab apa? Kenapa saya datangnya telat? Karena kamu dulu semasa hidup kamu, semasa di dunia, kamu itu sholatnya selalu tidak tepat waktu, selalu melalaikan sholat. Makanya aku datang di akhir, kamu disiksa. Masya Allah, tabarakallah. Itu pelajaran sih buat aku. Itu pelajaran bener-bener luar biasa loh. Makanya Allah itu kalau misalnya kita Allah itu kalau udah ngasih hidayah, kasih keberkahan, itu tuh lewat apa aja loh. Entah dari VT, TikTok, lewat beranda kita. Itu luar biasa loh. Makanya aku tuh nggak mau melalaikan sholat. Karena apa? Karena yang menolong kita itu tuh adalah sholat kita. Kalau kita tidak mau disiksa di akhirat nanti, ya kita mesti harus sholat tepat waktu. Jangan dilalaikan sholat. Itu ada pelajaran buat aku tuh.